Halo adik-adik, selamat datang lagi Di kebun binatang saat longsor. di channel ini bersama saya Rino Sasihara dan Ade Sulistyo. dan Pertuan Agung. jadi ini kan udah mau akhir tahun ya, sebentar lagi pergantian tahun 2025. Banyak banget hal-hal di fandom ini, khususnya di JKT-nya ya. Kita ngomongin JKT-nya itu banyak banget pengumuman lah, rilis lagu, single, apa segala macam yang terjadi. Hari ini kita mau recap, kita mau ngebahas lah dikit. Selama satu tahun. Heeh. Dan kita nanti akan ngerekap, kita masing-masing milih best momennya apa di JKT ini ya. Boleh. Mungkin JKT kan kegiatannya banyak banget ya, dan yang terjadi tuh banyak banget, termasuk tubir-tubiran. Mungkin ada beberapa yang nggak kita bahas, nanti kalian. Iya, langsung di komen aja paling kalau misalnya kita ada yang kelewat. Dan aku juga nggak ngikutin semuanya ya, jelas ya, karena terlalu kompleks ini fandom. Nah, kita mulai dari mana? Kita bahasnya Dari yang mana? awal tahun dulu kali ya. Januari ada apa aja tuh? Kita ngomong dari bulan Januari aja ya. Hmm. Oh ya, ingat, ini momen-momen kuncinya ya, nggak semua hal kita bahas. Ingat, termasuk OFC event itu juga, karena aku nggak ikut jadi. Pokoknya ini hanya momen yang kita ingat. Langsung aja kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari itu yang aku inget tuh adalah last show-nya Mbak Cika, Jessica Tamara. Itu di bulan Januari. Setlist apa itu? Ramune. Ramune ya? Ramune. Tanggalnya ingat nggak? Tidak dong. Akhir-akhir. Konang. Awal deh kayaknya. Awal. Pertengahan. Awal pertengahan gitu. Itu aku nggak nonton karena aku nggak terlalu berkesan sama Mbak Jessica Tamara. Kamu nonton nggak? Nonton streaming kayaknya. Gimana? Apa yang kamu dapat? Apa ya udah gitu dong? Ya udah aja. Kamu juga nggak terlalu berkesan sama Cika sama. Enggak terlalu sih, hanya karena dia ya sama-sama Batak aja lah, sesama Batak. Primordial lagi. Kapan lagi bro ada Batak di JKT? Ola? Iya, selain Cika sama Ola. Ini masih ada deh. Ada lah. Siapa? Nggak tahu sih. Baik. Ada pun dikasih marga pada akhirnya. Acak. Oh iya, siapa namanya? Gita Masa setengah Gen Batak. 2. Gita darah setengah Batak. Iya, sih. Mana sih bang? Untuk Januari itu aja sih yang ingat. Ramune. Terus ada bonus-bonus songnya nggak sih? Bonus songnya ada. Ada beberapa lagu baru yang. Tadi apa? Bonusnya Sweet and Bitter. Sweet and Bitter. Bitter and Sweet, Sweet and Bitter. Terus Nah, itu Himawari. Bitter Sweet Symphony. Haruga Kurunade juga dibawa sama siapa namanya? Kristi. Christian Machika. Himawari sama Himawari Geng- sama geng apa? Jesse, Ola sama Asel. Asal. Gen lagi. Geng Jametnya mereka itu lah. Terus kita lanjut ke Februari itu ada last show-nya Ashel. Langsung Asel Februari ya? Februari. Oh. Itu setlistnya SNM. Chef Unome? Yes. Oh iya. Yoi. Chef Economy. Itu aku nonton streaming juga. Lumayan berkesan karena ya lumayan sedih ya. Lesonya Asel. Last show-nya Ashel aku nggak nonton juga sih. Aku nggak tahu. Aku nonton replaynya di YouTube ya. yang aku ingat itu ada Angin Musim Semi Pertama. Angin musim semi pertama terus Cuma itu doang yang aku ingat. apalagi ya? Lagu barunya nggak terlalu banyak sih. Aduh, ada yang sama kami juga deh kalau nggak salah dia tuh. Oh iya, Gen 9. Kami. Iya, kami Kami. bersama kami. Bisa. Bisa. Apalagi ya? Lupa kalau untuk bonus songnya, cuman yang pasti Lasionya Asel tuh setlistnya SNM. SNM juga ya. SNM. SNM ya? Oh iya dia. Bukan SNMPTN ya. Aduh, tua banget lagi. Tua sekali ya. Habis itu aku yang aku baca tuh juga ada video call sama JKT virtual kalau nggak salah tuh. Dan aku nggak ikut juga, aku nggak tahu. Nah, itu aku juga nggak tahu tuh. Kamu tahu nggak deh? Aku Nggak. PC sama. PC. Sama Pia. So, iya. Sama Pia mewah-mewah. Andai kan tahu pun kayaknya nggak ada niatan buat Mungkin video ya. call sama virtual. Dan mungkin Apa oh ya, coba? mungkin teman-teman yang ngikutin JKT48V boleh deh
komen di bawah ada apa aja sih kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bareng Kira-kira mereka. seru nggak video call sama virtual? Kita tidak merendahkan ya Iya, teman-teman iya. ya. Cuman kita nggak ngikutin aja. Nggak ngikutin. Preferensi masing-masing. Karena bagiku nggak masuk akal aja video call sama virtual. Ya terserah referensi orang. Iya, kan. terserah. Tapi sebenarnya kalau mereka virtual gitu, boleh nggak sih mereka ganti backgroundnya jadi Jurassic Park? Yuk, ke bulan Maret tuh udah mulai puasa nggak sih? Bulan Maret. Maret. Iya, April tuh Ramadan, puasa. Ramadan. Iya, Udah mulai puasa. masuk. ya. Bulan Ramadan tuh udah. Idul Fitri April ya itu ya tahun ini ya. Ada dua hal yang lumayan ini ya, lumayan seru ya di situ ya. Kalau di bulan Ramadan itu ada apa sih namanya? Ada warteg sama ada apa sih namanya itu? Warteg terus JKTV ya? TV ya? TV. itu konten khusus sahur. Sahur. Ya, Rilisnya warteg di sahur. Semua hadir member inti pada saat itu hadir kecuali Penny. Iya. Oh, Kecuali Penny. Quack Lips dia. Kuat le. itu kan konsepnya siapa namanya? Pras Teguh. Prasteguh. Prasteguh, Betul. Prasteguh. Dari PWK, dari PWK. Ah, Dari PWK. Bagus lah ya. Purwokerto. Olah tapi di situ sebagai host. Olah bagus. gacor coy. Ah, Gacor coy. Bagus Dia itu. bisa ngelit, tapi salah satu karakter developmentnya Ola di situ yang bisa kita perhatikan secara langsung ya. Perkembangan dari Ola adalah dia bisa ngaduk minuman. Maksudnya? Dia sebelumnya Ya. nggak bisa bikin minuman saset cuy. Iya. Dia nggak bisa. Aku juga nggak ngerti cara. Bahkan minuman saset pun dia nggak bisa bikin. Iya. Sampai akhirnya dia bisa untuk membuat minuman saset. Minuman saset ya. Dia ingin menunjukkan itu ke depan calon mertuanya katanya. Bahwa dia bisa bikin minuman walaupun saset. Iya. Tapi sebelum ke Ramadan tuh ada Banzai itu Oh sensor iya, apa? Sensor aku Banzai. Sensor aku Banzai ya bener-bener. 2 hari itu. Banzai. 2 show, ada 2 show. Dua show. Yang aku nonton yang hari terakhir yang nggak bawain Pareo. Sensu. Ah, Oh, kamu nonton sensunya? nonton. Oh. Aku Tapi lupa nggak bawain nonton Pareo. apa. Nggak tahu yang hari pertamanya apa hari keduanya gitu ya. Aku nonton dua-duanya. Cuman ya udah sebatas itu aja. Yang saya ingat hanya di lagu Solong Indira cakep banget mampus. Mirip Kemarin teriak-teriak Olin cakep mampus, sekarang Indira cakep mampus. Yang mana yang bener bang? Bang red flag ini bre. Namanya juga Wota. Indira mirip sama Veranda ya. Hah? Gimana? Gimana mas? Coba bilang Miripnya secara apa nih? Secara visualnya kah? Visualnya mirip kan? Ya pipinya aja lah. Kalau dia masih ngeluarin statement ini sekali lagi ya, nanti kalau misalnya komennya lebih dari 10, nanti kita bikin live botakin Rino nih. Kita punya alat cukur nih. Sama setahu tuh JKT Virtual tuh ngeluarin Heart Data Virus tuh. Kalian pernah nonton enggak? Oh iya, Hagavi udah pernah nonton waktu itu gara-gara di post sama di up sama Shani atau Zia waktu itu ya mereka upload di story. Antara Shani, Zia atau Freya waktu itu. Terus. Upload terus nonton. Oh, Hagavi. Dan musiknya di aransemen ulang nggak sih? Enggak ya? Di drawing ulang. Oh iya. Bukan yang mini swan-nya. Enggak. Kalau nggak salah ya. Oh, sama yang seru tuh pas di Ramadannya itu JKT collab sama Nasi Daria, tau nggak kalian? Oh iya, Ini Ramadan kita. tahu. Yang syutingnya di rooftop nggak sih itu? Hah, Iya, tahu. itu lagunya lumayan enak loh menurutku. Jangan-jangan nanti masuk ke setlist original tuh. Sama Oh iya. sama lagu Scarlet Itu nanti ya. termasuk lagu Sama original. lagu Free Fire. Sama Xio. Tolong lanjut. Janganlah. Habis itu sama special performance video tuh Aozora Katamomo itu juga rilisnya bulan Maret itu. Ramadan ya? Hah. Oh iya benar. Syutingnya pas puasa soalnya mereka Syutingnya ya. pas puasa, Floral puasa tuh dia ngomong tuh. Itu aku lumayan shock sih karena Aozora Katamomo itu nggak pernah dibawain lagu lagi setelah berapa lama. Yang nggak puasa di situ Ella doang lah pokoknya. Oh iya. Pia? Pia Dia minum terserah bensin. lah. Dia minum bensin apa makan nyemil ini ya, nyemil kabel optik kayaknya. Tapi itu lagu terakhir tuh JKTV itu. Ya JKTV lagi. JKT Tim T, Fly Tim T. Itu. Ya, Inti ya dibawain itu. Tapi nggak pernah dirilis di Spotify atau apa. Terus udah nggak ada kabar tiba-tiba. Sekali keluar aransemen. Modelnya apa namanya? One take. One take, Dan bagus banget lagi. Asli. Bagus banget. Suka banget. Luar biasa. Dibandingin yang ini ya, yang apa sih rekaman aslinya ya? Yang di Fly Team T, lebih seneng yang SPV. Oh, aransemen ya. Kalau aku pribadi lebih seneng Aransemennya. yang di Sama SPV sih. sih. Lebih apa ya? Perasaan lebih nyampe lah, Lebih nyampe Kalau aja. aku ngerasainnya lebih nyampe. Sama oh iya. Apa sih namanya? Emang itu bagian dari persona ya, bagian dari persona. Cuma yang aku penasaran, apakah Pia emang harus nampil dengan baju yang seperti itu ya? Karena tiba-tiba langsung nabrak nih.
yang warnanya soft, Betul. langsung ping, ada yang nyala dari pinggir. Jadi misalnya ketika SPV itu muncul, yang jadi pertanyaan bagiku adalah Pia ini memang harus ada di situ. Emang harus nggak sih dia ada di situ? Karena kayaknya jadi ganggu aja menurutku. Kalau aku pribadi sih sebenarnya karena kan banyak ya pasarnya Wota ini banyak segmented lah ya. Ada Iya yang sih. sukanya orang, ada yang sukanya Dua dimensi. dua dimensi. Udah nggak bisa disebut dua dimensi cuy dia. Bukan Iya, manga udah dia. 3D itu. 3D udah dia tuh. Ah. Nah, itu menurutku salah satu gebrakan yang oke juga karena aku yakin juga untuk operasional dan juga produksi yang memakai virtual caster itu kan pasti lumayan pricey ya. Jadi Mahal, emang ya. emang ada waktunya dan ada kesempatannya mereka harus dimaksimalkan dan itu adalah salah satu wadah yang oke lah dilibatkan di Aozora Kotomoe. Tapi aku yakin juga itu bisa jadi ya pasti ada perdebatan lah. Iya. Dengan adanya virtual ini. Tapi situ juga aku melihat bahwa JKT ingin menunjukkan bahwa banyak loh member kita yang bisa nyanyi, yang Betul, suaranya betul, bagus. betul. Dengan mengeluarkan itu, Bener SPV itu. mungkin karena sebelumnya udah ada dangdut dulu walaupun dia sering ya. dicekal sendiri sih ya. Terus ada akustik, ada Siska juga yang dia solo beberapa kali. Iya. Mungkin emang harus sih JOT emang ngasih spotlight buat teman-teman kenal tuh Kenal tuh. lah. Si permain kelereng bareng tuh. Ya itu buat Konco buat kental. kesempatan buat member-member yang punya bakat di bidang-bidang tertentu yang pada tahun ini adalah orang-orang yang punya kemampuan bernyanyi lebih baik. Bagus ya. Jadi mungkin aja nanti di tahun depan Jot bikin acara melukis bersama ini pelukis pasir karena kan banyak nih pelukis nih. Terus gitaris, nanti kan banyak juga yang suka main gitar. Siapa tahu nanti ada kolaborasi sama ini Toto Tewel atau sama Marty Friedman, nggak ada yang tahu. Dan member-member yang kemarin SPV itu menurutku perlu dieksplor lagi sih. Betul. Karena Kasih proyekan lagi lah. Karena atau ya, apa ya, Jangan karena- berhenti di situ gitu. karena banyak tanggapan dari orang yang awam tahu JKT tapi ya udah sekilas gitu. Betul. Banyak menganggap ini emang Lip sync doang. pada bisa nyanyi. Lip sync doang, joget-joget. Bahkan ada yang menilai ya elah lebih bagus juga teman gue yang joget dibandingin member JKT gitu, maksudnya Pandangan mungkin orang awam ya itu pandangan ya. orang awam itu Sekali bukan lagi. pandangan kita. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, gebrakan bagus lah untuk JOT untuk lebih nge-up lagi. Ini loh banyak loh kita member yang dance-nya bagus, yang nyanyinya juga oke, bagus. Mungkin bisa di-up lagi. Nanti ada talent sendiri khusus sulap ya. Dia nanti Frigzy menghilangkan diri sendiri selama 3 tahun. Itu ngapain dia? Namanya sulap, bre, nggak ada yang tahu sama David Copperfield. Yang penting jangan berhenti di situ lah. Betul. Bisa kolaborasi lah sama Hudson kayak sama siapa. Hudson bukan pesulap bang. Nyanyi. Oh nyanyi. Setengah-setengah kan cewek cowok. Nah ini masih di bulan Maret, masih di Ramadan lah, yaitu ada show Ramadan. Kan teater nggak ada lah ya. Iya. Kasihan lah mereka joget-jogetin. Nah akhirnya diganti show Ramadan tuh ada Anak Elite King. Room, Anak King, Dan Electrum. Elite Room, Anak King itu doang. Masih. Iya, 2 itu doang. Oh, iya. Iya, 2 itu doang. Aku beberapa kali nonton Oh, teater. sama ini JKT48 School nggak sih? Oh iya, JKT School sama ada Piu. yang aku nonton tuh Menteri generasi Maju 3, tau nggak kalian? Super Generation. Oh Sani. iya, yang 10 tahun generasi 3. Mm-mm. Shani, Gracia, dan Feni secara virtual dari Thailand. Di interview sama Oh iya. Di interview sama Mute, sama Gita, sama Jessie, sama Gen 11 juga tuh ada. Betul. Ada Jen. Ya, Siapa Jen. lagi gitu? Ada. Oh iya. Masih. Oh iya, Ding. Iya. Aku nonton itu, nonton. Sama salah satunya si kembar, nggak tahu antara Desi atau Dena lah. Desa di ini. Iya, Desa Deni. Bisa Denny. Habis itu Antara itulah pokoknya. kalau ya beberapa show aku nonton sih, tapi aku paling suka si Fioni sama siapa? Lin ya. Oh Electrum. Nah, Elite Room itu Electrum. lucu banget sih. mereka. Lucu sih. Itu kayak versus nggak sih? Versus sebelumnya ya. Sebenarnya tempat yang ini ya, tempat yang bagus untuk para member menyalurkan aspirasi ataupun pendapat-pendapat walaupun sebenarnya ya skripnya juga narasinya juga dibikin Itu sama itu Jok, skrip ya. bercandaan. Skrip yang ya Tapi banyak Tapi yang menganggap itu seru. serius. tapi ya itu Ya, ini salah satu yang bikin fandom Elite Room itu salah satu kegiatan yang bikin fandom ini meriah. iya. Jadi emang klip waktu ada setlist itu original itu ya? banyak banget klip potongan-potongan itu potongan-potongan. klip itu banyak banget. Dan yang jeleknya adalah orang-orang wota-wota bodoh, idiot, tolol yang menganggap itu semua serius.
dan menganggap Azizi keluar gara-gara itu. Oh iya betul, lawan Freya deh. Enggak, blow on. Lawan Freya. Enggak. Itu semua skrip. Itu semua skrip. Menurut Anda? Ya kan dijelas dibaca. Tulisan. Anda sih juga udah ngomong langsung kok. Lupa di podcastnya siapa gitu setelah grade. Dan momen yang CPO mic-nya dimatiin itu kan di situ juga. Iya, itu wah itu Status gong banget. original Itu lucu Gong banget, itu gong banget. Dan Dan bagus itu banget sih, perfect banget. Penutupnya Elite Room kan? Akhirnya kan Silin sama CPO. itu Gokil itu, gokil. Itu mantap. Mungkin kita nggak bisa jelaskan secara penuh ya tentang Elite Room. Jadi mungkin pada nonton lah itu tapping-tappingan Ya, banyak kalian kok. cari aja banyak tappingannya, banyak Lucu. klipnya. Kalau aku paling suka Elite Room. Kalau kalian? Apa sih Elite Room? Apa Elite Room? Aku suka dua-duanya lagi. Anak Elite King Room juga. sama Anak King. Aku Elite Room. Ella lucu banget dia Ella Anak lucu King, banget. sumpah. Bagus banget itu. Ada es teh enggak, itu es dicoret apa coba? Anak King itu lucu banget. Makanya Elite Room sama Anak King dibawa ke di apa namanya? Las Poyats. Mas Boya. Nah, ini sekalian kita nyambung ke April ya. Tadi kan bulan Maret. Itu udah habis belum itu yang Ramadan? Udah. Udah ya semua ya. Nah, bulan April ini ada, betul tadi katanya Fred, ada GradCon-nya Sani tuh Elite Room sama Anak King. Anak King dibawain tuh. Ada warteg juga nggak sih, gimmick-gimmick? Enggak. Gimmick warteg enggak ada. Seingatku enggak ya. Host warteg jadi nahkoda di Las Poyats. Oh iya, dia pengen jadi kapten Dia di pengen situ. jadi kapten. Dia pengen jadi kapten. Tapi maaf Iya. Ola, masih ada Gracia. Gracia dulu ya. Terus sementara kamu jadi Ola Kepasa aja dulu. Oh, sebelum GradCon Sani tuh waktu masih Lebaran ya, waktu masih Ramadan tuh Z juga announce di Anak King ya. Z announce di episode terakhir Anak King, announce graduation-nya. Dia tuh aslinya nggak ada di episode itu. Ada. Oh, dia main. Itu dia jadi Belanda yang datang menjajah. Oh, itu. dia main di episode itu juga. Ya. Itu terakhir dia datang di Anak King. Iya itu pertama kalinya dia muncul di Anak King di episode terakhir dan ngumumin graduation. Azizi Keren Asadel. Azizi Keren Asadel. Di GradCon Sani masih ada berarti ya? Masih. Kebetulan Kebetulan kok dia muncul. gimana sih waktu itu nonton Las Poyats katanya lompat aja ya isinya. Nah, Sambil lihat leher pengalaman Oh iya, nonton Las oh iya. Poyats dong. Sekalian aku sama Adi Sulistyo ini nonton Gak bisa main gitar kalau saya. nonton Las Vegas ya. Kamu nonton streaming kan? Streaming. Nah, aku nonton langsung di festival kita Di festival. Itu istilahnya ada cat-catnya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak inget ya namanya juga langsung ngambil festival. Ada kayaknya cut 1, cut 2. Oh iya, cut 1 kan ada, cut 1. Sejak Las Poyats cut 1 4,8 harganya. Oh iya. Oh iya bener ding. Iya Oh, bener iya. ding. Itu ada yang lucu tuh dari ini ya, dari Insanity ya. Dia ada proyekannya beberapa ada, tapi ada juga yang tulisan thank you Shani. Oh iya, thank you Shani. Hanya satu lagi kemana cuy? Gimana? Maksudnya? Thank you Shani. Gimana? Dari thank you Shani. Jadi mereka bikin project Jadi thank you Shani. Di ini di row belakangnya depan row di cut duduk. satu pekat Oh. Pas dari pagar ke festival. Oh, Dari separator ke festival itu ditambahin tulisan nyala tuh. Thank you Shani. Cuma bentuknya apa itu? Tulisan tulisan biasa tapi kayak lampu dibikin gitu. pakai Pakai, lampu iya. apa gitu. kayak running LED gitu loh. Ah. Cuma hanya kemana ya kalau boleh tahu ya? Ada satu hilang. Thank you Shani iya. jadi bacanya. Iya. Nah, itu kamu lihatnya di mana? Lihat di foto. Kalau dari belakang kan nggak kelihatan. Nah, apa-apa, makanya kan cuy. nggak kelihatan. Kalau aku masih bisa nonton sih. Kalau Anda waktu itu nonton apa? Jadi derita orang pendek ya. Iya. Sulit. Itu BTW gimana? Gimana? Kita recap aja lah itu si Nah, sekarang Las Poyats. ngomongin Las Vegas sekalian review. Kalian kan muncul di story Enigo juga kan? Itu aku. Itu dia. Di story Rigo itu masuk ke JKT48 itu. JKT48 masuk Oh story. iya lucu mungkin ya. JKT48. Jadi pada waktu itu aku lagi di booth Erigo lagi nanya-nanya size. Jadi dia lagi cek stoknya. Terus tiba-tiba ada nih orang yang pasti sosmed spesialisnya videoin. Terus dia ngomong ke kita nih, izin, Kak, boleh nggak ya diupload gitu. Oh, bilang tuh. Dia ngomong. Jabit bilang. Bukan Japit, cewek waktu itu, staffnya cewek. Nggak semuanya Jabit. Tapi yang kukira itu adalah staffnya Erigo. Oh. Kukira staffnya Erigo dong. Terus Loh, ya, mereka nggak pakai baju atau aku lupa cuy. lanyard? Lupa. Terus habis itu dia ngasih lihat videonya yang mana Kak, yang mau diupload yang mana sih? Jangan ada akunya dong, jangan ada kitanya dong. Saya kasih lihat nih di preview sama dia nih. Oh. Nggak ada nih. Oh aman Kak, nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba ada muka saya di situ? Tolong, itu langsung jadi bulan-bulanan saya, tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Oh, sih. mereka bilang tahu nggak? Di tahu. kantor tiba-tiba ketahuan ternyata ada wota yang nggak nonton nih. Terus lihat, Kak Ade kemarin nonton ya, oh ya, tahu dari mana? Lah kenapa Ini temanmu nggak nonton? ada di story JKT48. Kenapa dia nggak nonton?
dia jiper nonton sendiri. Dia nggak mau cewek dia. Oh, lah kenapa nggak kamu aja? Aku juga nggak tahu kalau dia wota. Baru tahu pas ngobrol itu. Terus ya itu rame langsung teman-teman SMA aku, teman-teman kuliah langsung pada nge-repost, nge-screenshot terus di repost semua itu. Termasuk saya. Nah, itu termasuk Anda ya. Pokoknya saya dicengin lah hari itu. Show-nya gimana show-nya? Sebelum masuk ke show nih. Venue dan sebagainya. Venue oke lah, flow-nya masih oke walaupun emang urusannya kebak ya, terlalu penuh ya. Tapi emang untuk outdoor areanya, untuk activity buat para penonton itu jauh lebih luas daripada Wonderful. Tenis Wonderland. Tenis indoor ya. Ya daripada Tendor. Iya di Tendor, daripada kemarin Wonderland. Lebih luas, lebih lapang. Nggak sesak di sana. Terus tapi ada satu anomali yang bahkan sebelumnya aku tidak pernah terpikirkan sama sekali. Apa tuh? Kita semua setuju ya kalau Shani cantik banget. Iya. Cantik banget. Tapi kenapa bisa-bisanya Shani jadi jelek di kaos yang dibikin oleh JKT48 Merch? Gimana? Aku penasaran. Gimana cara bikin Shani jadi jelek? Oh, ternyata bisa. Minta aja ke Jot bikin kaos. Shani-nya jelek. Merchandise kan nggak beli apa-apa dia? Nggak beli apa-apa, kecewa karena Shani-nya jelek cuy. Shani jadi Squidward tampan. Jadi Squidward tampan asli. Nggak tahu gimana yang beli. Pernah dipakai nggak bajunya bang? Aku beli bukan yang itu. Aku beli yang biru. Oh biru. Tulisan Las Voyage gitu. Oh yang hitam tuh yang Shani jadi jelek tuh. Hitam kayaknya udah sold out apa ya? Enggak, waktu itu aku kan ngantri sebelum kamu, aku nyampe. Ini duluan. Karena aku agak telat itu. Itu nggak jadi beli, padahal udah ngisi borang. Lihat, ya jadi jelek siapa ini wota ya? Kalau jelek kan wota. Dan gitulah. Kalau cantik jadi member deh. Kalau cantik jadi member. Dan itu aku beli di festival karena aku males effort nih, males joki. Itu yang paling murah kalau nggak salah itu 350. 350 ya? Dan aku juga masuknya juga nggak ngantri kan? Nggak ngantri. Enak aja langsung masuk. Tapi kalau aku pribadi, walaupun aku gak ikut Last Voyage kan, kayaknya aku pribadi kalau nonton JKT pengen ngerasain festival sih diri. Lebih enak sih menurutku. Lebih seru aja begitu, bisa loncat-loncat tuh lebih enak bisa daripada duduk. Gitu, daripada duduk bengong doang ngeliatin. Itu mungkin yang jadi catatan ya. Ininya aja sih. Level panggungnya kalau misalnya mau dibikin festival, dibikin lebih tinggi lagi. Ya, itu benar. untuk apa yang seukuran 171 itu bahkan aku harus jinjit. Dimana depanku pun nggak tinggi banget ya. Itu pun member cuma kelihatan segini kadang-kadang tuh. Paling bersihnya nggak tahu Rino yang nontonnya pakai ini binokularnya kapal selam tuh yang begini tuh. Ya itu kalau misalnya di Las Voyage itu aku sama sekali nggak ngincer ngelihat member sih, udah nikmatin lagunya aja, loncat-loncat sih. Pemilihan lagunya juga bagus-bagus cuy. Lagunya bagus-bagus dan bagus. Apa itu namanya, artnya lah, desain panggungnya kan ada kapal. Secara kreatif. Kreatifnya. Kreatif, produksi kreatifnya bagus banget. Jauh lebih bagus. Aku lihat secara streaming ya, kreatifnya bagus banget. Benar-benar apa ya, menandakan seorang kapten yang akan melepas jabatannya, gitu loh. Seorang kapten yang melepas jabatannya dan akan diteruskan oleh adik-adiknya atau temen-temennya lah untuk menjadi kapten. Itu bagus banget. Kalau dibanding Wonder, nanti aja kita bahas. Nanti ya Wonderland mah nanti aja. Enggak, menurutku Las Voyage sih jauh lebih sederhana tapi dapat gitu rasanya. Pesannya nyampe. Iya. Pesannya nyampe. Lebih bagus. Narasinya kita nangkep. Yang streaming aja bisa ngerasain kok, apalagi nonton langsung. Atau mungkin karena itu Sunny juga sih. Iya, dan itu adalah top ini gimana ya? Top of line-nya GreatCon. Bukan. Shani paling cantik sejauh yang pernah kulihat. Shani paling cantik di situ. Pakai baju biru. Gaun biru. Itu Shani udah cantik banget terus pakai gaun biru. Kalau dibandingin pas bacain itu nomor 2. Nomor 2 itu. Nomor 2 paling cantik itu. Itu sih. Bukannya Shani nggak pernah gagal ya cantiknya? Pernah. Ya jadi kaos. Jadi baju. Jadi kaos itu. Itu gagal itu. Waktu dia ciro-ciro ya masih cantik, bayangin tuh. Tapi jadi kaos jadi jelek, gimana ceritanya? Shani ciro-ciro Itu bulan April ya. Kita nonton tuh April ya. Tanggal berapa ingat tanggal? 27. April ada apa lagi selain GreatCon? Yang aku catat cuma itu doang. Iya, Sama mungkin. Z announcement. Sama si announce ya.